Bapak Sutoro Eko Yunanto, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dari sisi akademisi. Nah, ini tentunya kami harapkan sisi akademisi juga mengkritisi terhadap beberapa aturan, turunan, dan aturan mainnya. Oleh karena itu, waktu dan kesempatannya kami aturkan kepada Bapak Sutoro Eko Yunanto. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Sugeng Nginjing, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kira sudah cukup lengkap ini kerangka yang baik. Ibu Presilia sudah menyampaikan kerangka normatif bahwa pengangkatan pemberhentian perangkat desa itu merupakan kewenangan kepala desa dan kepala desa juga punya kewajiban mengikuti prosedur. Dan Bu Presilia juga sempat menyinggung ada sisi politik, intervensi politik yang nanti saya kira akan nyambung dengan apa yang disampaikan sisi empirik pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Dahlena. Kemudian yang ketiga, sisi idealis tadi sudah dipantik oleh Pak Dadan. Berharap kita mempunyai kepala desa dan perangkat desa yang bagus, sama-sama bagus, dan konsep bagus ini perlu dirumuskan antara bagaimana kita bisa membuat skrup yang baik, chemistry yang baik antara politik, hukum, dan administrasi, karena politik tidak bisa dihindari, bahkan juga ada misalnya begini ya, tadi yang disampaikan Ibu Presilia itu kan intervensi bupati itu juga ada. Jadi perangkat desa yang sudah duduk baik-baik gitu ya. Terus kemudian karena bupati pengen mengganti orang yang bersangkutan oleh orang-orangnya lalu dimainkan melalui camat, melalui kepala desa. Dan saya beberapa kali menjadi saksi ahli untuk beberapa kasus di Jawa Tengah, di PTUN Semarang. Dan alhamdulillah itu berhasil dipulihkan, lalu para perangkat desa yang dihentikan secara semena-mena itu bisa dipulihkan kembali. Bahkan jalan yang ditempuh itu politisasinya luar biasa melalui musyawarah dusun ya. Musyawarah dusun itu mengambil keputusan untuk menghentikan kepala dusun. Ya, dimainkan itulah secara politik, lalu para kepala dusun ini dibela oleh DPN PPDI ya, Dewan Pimpinan Nasional PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan itu berhasil istilahnya direhabilitasi atau dipulihkan. Dan saya kira data yang disampaikan Ibu Dahlena sangat lengkap. Kalau PPDI itu juga menyampaikan ada kasus di Banten, kasus di Bengkulu, itu saya kira sangat banyak. Jawa Tengah ada beberapa case, lalu case Jawa Tengah itu selalu ditempuh dengan PTUN. Kalau di IU relatif bersih urusan-urusan seperti ini, baik itu pengangkatan maupun pemberhentian, bukan berarti bersih suci banget, enggak, ada kasus-kasus kecil tapi selalu bisa ditangani antara fungsi rekomendasi camat, kemudian seleksi secara administratif, kemudian juga otoritas kepala desa dan sebagainya. Karena itu tadi Ibu Presilia sempat mencari benchmarking untuk daerah istimewa Yogyakarta, dan saya kira nanti bisa dikonekkan antara apa yang akan dirumuskan oleh Ombudsman Republik Indonesia mengenai gagasan pemerintahan desa yang tadi tepat ya, kepala desa yang baik sekaligus juga perangkat desa yang baik. Saya kira saya akan menyampaikan dulu soal original intent mengenai kepala desa dan perangkat ini. Itu diputuskan pada bulan Agustus waktu RUU Desa tahun 2013 antara pemerintah dengan DPR menyepakati masa kerja kepala perangkat desa sampai 60 tahun. Itu poin pertamanya. Mengapa keputusan itu diambil? Karena ada banyak case-case, ada banyak kasus di mana ganti kepala desa, ganti perangkat. Faktornya bisa bermacam-macam. Bu Dahlena sudah sangat lengkap menyajikan itu. Jadi itu maknanya apa? 60 tahun itu ada dua makna yang disepakati oleh pemerintah dan DPR pada bulan Agustus tahun 2013 di Wisma
DPR di Kopo di Puncak. Pertama adalah melindungi perangkat desa. Kepala desa dilindungi ya. Jadi posisinya itu dilindungi, jangan sampai dibuat semena-mena oleh siapapun. Baik itu oleh kepala desa, bisa juga oleh camat maupun oleh struktur yang lebih tinggi. Jadi konsepnya melindungi itu. Yang kedua adalah untuk menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan. Karena dengan ganti kepala desa, ganti perangkat itu, dokumen, data itu bisa dibawa pergi oleh sekretaris desa terutama. Sehingga 2 poin ini yang penting untuk kita jaga, ini original intens pada waktu itu, dan memang dulu secara khusus saya ditugaskan untuk membuat rumusan itu, lalu rumusan itu didiskusikan antara pemerintah dengan DPR dan disepakati. Dan di balik angka 60 tahun itu kan ada 2 poin. Poin pertama adalah kewenangan kepala desa. Jadi pengangkatan pemberhentian ini merupakan kewenangan kepala desa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Presilia. Karena memang ya desa itu prinsipnya adalah pemerintahan sendiri. Perangkat desa itu ya sesuai dengan konteks lokal, bahkan ada syarat yang jadi perangkat desa itu sekurang-kurangnya punya KTP setempat. Tapi ini 6 tahun yang lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi orang lokal itu tidak kurang akal. Jadi ada cara untuk mensiasati bagaimana agar perangkat desa ini berasal dari orang setempat. Entah diakali dengan cara ini, calon itu mengumpulkan KTP, atau pada waktu seleksi itu ada klausul, ada ketentuan, ada bobot nilai itu pada pengabdian. Jadi artinya misalnya diberikan angka 10% orang-orang yang sudah mengabdi entah di Karang Taruna atau di PKK atau di kegiatan-kegiatan desa itu dihargai 10%. Ini sebenarnya siasat atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira juga sesuatu yang menarik. Bagaimanapun ketika keputusan Mahkamah Konstitusi hadir, itu di mana-mana itu ribut gitu ya. Mereka khawatir kalau ini nanti kalau didatangi atau kepala desa, perangkat desa diisi pihak lain, ini bisa jadi masalah. Karena ini saya kira menjadi ciri khas desa itu kan, desa itu milik masyarakat setempat. Desa itu bukan milik warga negara. Ya, kalau warga negara itu nanti kita bisa diskusi yang lebih panjang lagi apa perbedaan warga negara dan masyarakat setempat, dan kesempatan ini bukan saat yang bijak untuk berbicara tentang itu. Kemudian Undang-Undang Desa juga menyebut ada ini dalam rangka untuk melindungi dan membawa keberlanjutan itu ada namanya konsultasi camat. Ya, itu yang perlu ditekankan, dan Undang-Undang Desa itu hanya menyebut sekali camat itu dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Bukan pada fungsi-fungsi yang lain. Kalau camat punya fungsi yang lain itu ada di peraturan pemerintah dan peraturan menteri, peraturan pelaksanaannya. Jadi dengan demikian itu kita rumuskan, pada waktu itu kita rumuskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala desa itu melalui 3 poin ya. Pertama itu soal etik. Etik itu ya soal kemampuan, soal kompetensi. Pengangkatan juga harus diseleksi secara administratif supaya orang-orang yang diangkat itu betul-betul berkapasitas yang lebih baik gitu ya. Dan ini dalam praktek nanti diwujudkan dalam hal seleksi secara administratif yang melibatkan pihak ketiga. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, otoritas kepala desa. Kewenangan kepala desa itu untuk memutuskan atau menetapkan calon atau ini ya perangkat desa yang itu layak ya diputuskan. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi secara tertulis dari camat. Dan ini secara normatif begitu, lalu dalam pelaksanaannya memang bisa sangat beragam. Dan ini terus-menerus saya mengikuti dialektika yang disampaikan oleh para kepala desa. Yang pertama ada
tetap saja ganti kepala desa, ganti perangkat. Ini saya kira kejadiannya sangat banyak, faktornya bisa faktor politik yang disampaikan oleh Ibu Dalena, juga ada faktor intervensi dari bupati yang dijalankan, dioperasionalkan oleh camat, bisa juga nanti memobilisasi masyarakat untuk musyawarah desa. Jadi saya kira ini sangat kompleks dan variasinya saya kira sangat beragam. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini soal seleksi perangkat desa melalui secara tertulis, tes secara akademik, itu bisa menimbulkan hal yang positif, tapi bisa juga menimbulkan hal yang negatif. Jadi misalnya ada banyak kepala desa menyampaikan protes, kalau seluruhnya diangkat dengan cara administratif akademik, maka kewenangan kami ada di mana? Karena ini saya kira satu poin yang selalu menjadi perhatian kepala desa, itu tidak hanya soal kapasitas kompetensi, tetapi juga istilah mereka itu adalah loyalitas. Nah ini soal loyalitas ini kan perlu diukur apakah ini nanti menjadi salah satu indikator bagi kepala desa yang bagus dan perangkat desa yang bagus gitu ya. Tetapi saya memahaminya itu penting, yaitu koherensi. Koherensi antara apa yang menjadi visi misi kepala desa dengan kapasitas dan kompetensi perangkat desa. Karena ini variasinya juga sangat beragam. Bisa juga ini ada kepala desa baru yang progresif, lalu ada juga para perangkat desa yang baru-baru yang lebih milenial, kemampuan administratifnya juga sangat baik, tetapi ada kecenderungan juga mereka membangkang. Jadi ini kan biasa ya, birokratik otonomi birokrasi itu kan sering terjadi di mana-mana. Dan ini mengingatkan kita akan prinsip koherensi antara politik dan administrasi atau koherensi antara demokrasi dengan birokrasi. Jadi poin saya ada di situ soal koherensi, meskipun kalau dalam bahasa kepala desa itu adalah loyalitas. Dan memang ini ada banyak kecenderungan kalau seleksi dengan cara akademik lalu otoritas kepala desa itu hilang gitu ya. Dan kemudian ada yang ketiga lagi, itu yang namanya rekomendasi camat. Itu ada yang jalan dengan baik, mulus-mulus saja. Ya, jadi artinya di daerah istimewa Yogyakarta ini jalan dengan baik. Kepala desa mulai dari proses pengangkatan awal atau pemberhentian itu selalu berkonsultasi dengan camat, dan camat ini lebih banyak berfungsi secara normatif. Jadi tidak veto, tidak intervensi. Nah ini kan batas yang namanya konsultasi ini saya kira penting untuk kita wujudkan. Tetapi yang selalu disoroti di beberapa kabupaten, ini fungsi camat ini melebihi dari apa yang seharusnya. Ada karena pesanan dari bupati, entah itu untuk mengangkat atau untuk memberhentikan, karena orang-orangnya bukan orang-orang bupati. Terus kemudian juga ada ini ya, artinya kewenangan camat dalam hal konsultasi itu melebihi dari otoritas mengangkat yang dimiliki oleh kepala desa. Jadi ini variasinya saya kira cukup beragam, dan pada akhirnya ketika ini ada macam-macam persoalan dari sisi penyimpangan secara prosedur, secara hukum, maka penyelesaian akhirnya hanya melalui PT UN ya, PT UN. Dan ini memang melelahkan ini sangat lelah. Seharusnya kan tidak perlu terjadi PT UN, tapi itu sangat melelahkan. Ada kasus di mana ditindaklanjuti keputusan PT UN, dan umumnya perangkat desa yang itu dilakukan secara mena-mena itu umumnya itu dikabulkan oleh PT UN, tetapi juga ada kasus dikabulkan tapi tidak ditindaklanjuti. Ini ada beberapa hal yang saya kira kalau teman-teman PPDI, saya kira di sini juga ada teman PPDI itu bisa menambah cerita, dan karena itu ini menjadi bisa menjadi kajian untuk perbaikan yang akan datang.
Jadi saya kira ini pengalaman-pengalaman lapangan ini itu bisa kita bungkus, dan kalau kita mengikuti kerangka yang begitu jelimet, begitu detail, itu memang akhirnya rumit sekali. Saya memahami ini, wah ini luar biasa ini kalau ini, dan semakin rumit itu penyimpangannya justru semakin banyak. Dan justru itu kejadian itu meningkat pesat itu selama 10 tahun terakhir ketika Undang-Undang Desa ini hadir. Dulu-dulu itu hal yang biasa saja. Bahkan dulu ada perangkat desa di Jawa Tengah, di DIY ini diangkat sampai 64 tahun, sampai 65 tahun. Ya baik-baik saja, lalu sekarang ini mereka bertanya, kami ini sudah mau mendekati 60 tahun bagaimana? Ternyata sudah ada Permendagri yang mengatakan bahwa kalau perangkat desa itu yang diangkat sampai batas 64 sampai 65 tahun ya tetap mengikuti SK yang lama, tidak mengikuti 60 tahun sesuai dengan undang-undang. Nah kemudian yang ke poin berikutnya itu soal yang ideal antara yang bagus dengan yang bagus itu bisa kita rumuskan, dan nanti kaitannya dengan persoalan pelayanan publik. Ini penting, pelayanan publik apa sih yang harus dilayani. Kemudian yang kedua itu soal benchmark, ya benchmark. Nanti saya berharap dari Dirjen Bina Pemdes dengan pengalaman DI bisa menemukan, dan kami STPMD juga banyak berdiskusi dengan Biro Tapem Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani ini. Termasuk juga ada Kementerian PAN yang hadir di situ. Pokoknya ini benchmark ini bisa kita rumuskan dengan baik tapi tepat. Artinya kita tidak boleh melihat desa itu dengan sudut pandang Menpan. Kita tidak boleh melihat, kalau saya mengingatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kalau bicara soal pelayanan, jangan memandang kalurahan, kalau di IE kan kalurahan namanya, jangan memandang kalurahan dengan sudut pandang kelurahan. Ini di pengalaman DIY itu ada 52 surat menyurat. Lalu para perangkat desa itu lebih banyak sibuk di kantor. Nah ini juga ada kritik dari masyarakat kalau para perangkat desa itu hanya memiliki kompetensi secara administratif, lalu spirit kepamongannya hilang, local leadernya hilang, gitu ya. Lalu interaksi antara para perangkat dengan orang banyak itu menjadi terbatas. Semuanya serba digital. Sementara warga itu masih banyak yang pengen bertemu langsung dengan kepala desa maupun perangkat desa. Tanya banyak hal, mulai dari konflik dalam rumah tangga, konflik waris, bagaimana cara memperoleh kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Jadi pelayanan publik itu kalau di desa itu tidak bisa dijalankan dengan sepenuhnya dengan perangkat digital. Ada kesaksian dari seorang kepala desa di Sleman, itu warga yang mengurus 10% secara digital, hanya ada 10%. Selebihnya kalau mengurus ya pengen datang secara langsung. Saya juga menyampaikan kritik bahwa para kepala desa maupun perangkat desa jangan menjadi pejabat digital, tapi betul-betul menjadi pejabat, menjadi pamong, menjadi pemimpin yang bergulat dan bergelut dengan denyut kehidupan rakyat maupun hajat hidup orang banyak. Nah ini soal idealitas yang tadi dipantai oleh Pak Dadan, ini perlu kita diskusikan lebih jauh, dan nanti juga benchmark yang dirintis oleh Dirjen Bina Pemdes ini perlu dirumuskan. Baik itu membangun koherensi antara kepala desa dengan perangkat desa, koherensi antara politik, hukum, dan administrasi, maupun koherensi antara kepentingan warga dan kepentingan masyarakat setempat, dan juga antara prinsip aparat itu dengan kepamongan, karena ini spirit kepamongan itu sampai sekarang tidak pernah bisa hilang sepenuhnya meskipun kita sudah melangkah ke abad digital. Saya kira begitu Pak Nyoto yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.